Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda semua, kembali kita ke video pembelajaran matematika bersama Pak Jamal. Pada video ini kita akan membahas materi transformasi geometri keempat jenisnya, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, mungkin kita akan cenderung membahasnya secara ringkas atau rangkuman karena telah dipelajari di pertemuan tatap muka. Baik, ini adalah KD kita, KD 3.3 dan KD 4.3, yang mana kita akan fokus pada transformasinya, serta komposisinya. Nah, ini adalah definisinya. Kita akan belajar nanti translasi dan contoh, lalu refleksi dan contoh, rotasi dan contoh, serta dilatasi dan contoh soalnya. Serta pada soal tersebut akan ada komposisi dari transformasinya. Yang mana buku sumber kita tetap sama, yaitu buku sumber utama kita adalah Kemendikbud dan buku modul pembelajaran SMA. Nah, kita lihat dulu pendahuluannya. Nah, kita tahu bahwa pada pembelajaran di awal, kita tahu bahwa transformasi geometri ini adalah tentang perubahan rupa, baik bentuk, posisi, dan lain-lain terhadap geometri atau ilmu bangun. Yang mana fokus kita adalah tingkat 2-nya, itu 2 dimensi. Kalau 2 dimensi berarti ada X, Y-nya. Nah, X, Y pada 2 dimensi ada beberapa bentuk, apa saja? Dimulai dari dasar, yaitu titik, lalu ada garis, lalu ada bangun datarnya. Yang mana basic dari semua ini tentu kembali ke titik, karena kumpulan titik akan bentuk garis, dan kumpulan titik juga akan bentuk bangun datar. Nah, kalau garis ini secara umumnya adalah suatu persamaan nantinya. Nah, kita lanjut. Semua hal ini akan berada pada koordinat kartesius. Nah, mungkin peta konsepnya seperti ini adalah transformasi geometri yang mana terdiri dari 4 jenis, translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi, dan masing-masingnya akan ada komposisinya, baik sejenis maupun berbeda jenis transformasi geometri. Nah, ini ada keterangan. Bagian X ini disebut dengan absis, jadi jika pada soal ada dikatakan absis, maka itulah nilai dari bagian X-nya, bagian X suatu titik. Sedangkan ordinat adalah bagian Y-nya. Nah, di sini ditekankan kembali bahwa hakikatnya transformasi geometri berfokus pada titik. Baik, kita mulai yang pertama adalah translasi. Nah, definisinya kalau secara bahasa jelas ini adalah pergeseran atau perpindahan. Nah, secara definisi formalnya adalah apa? Yaitu yang ini. Transformasi yang memindahkan titik-titik. Nah, jadi semua transformasi ini pasti pangkalnya seperti ini definisinya. Yang membedakan adalah proses perpindahannya. Kalau translasi, proses pemindahnya bagaimana? Adalah mengubah jaraknya dengan arah tertentu. Nah, jadi kita mengubah jarak dengan arah tertentu, yang mana notasinya adalah huruf T. Baik, mungkin ini adalah ilustrasinya. Ada titik A, X, Y. Lalu kita akan pindahkan ke A aksen, X aksen, Y aksen dengan nilai pembedanya adalah T, yaitu AB. Apa maknanya? Maknanya adalah kita akan memindahkan titik ini sebesar A satuan ke kanan dan B satuan ke atas. Nah, ini tergantung nilainya. Kalau positif tentu ke kanan kalau untuk absisnya, dan ke atas untuk ordinatnya. Tapi kalau negatif tentu dia ke kiri untuk absisnya dan ke bawah untuk ordinatnya. Nah, maka model matematika berdasarkan permasalahan tersebut apa? Yaitu jika ada titik A, X, Y ditranslasikan oleh T, A, B akan menghasilkan A aksen, maka dapat ditulis sebagai berikut, yaitu ada titik awal, ada translasinya, dan ada titik hasil atau titik akhirnya atau titik bayangannya. Nah, bagaimana cara kita mencarinya? Ini dia. Kita lihat tadi dari proses visual kita, dari terlihat hasil absisnya, X aksennya akan sama dengan absis awal ditambah absis dari translasinya, ini dia, X tambah A. Sementara Y aksennya akan sama dengan Y ditambah B-nya, itu bagian ordinatnya. Maka bentuk ini bisa diubah ke dalam bentuk matriks seperti ini, yaitu matriks dari X aksen, Y aksen akan sama dengan matriks X, Y ditambah matriks A, B. Dan ini adalah konsep dari translasi. Nah, jadi hanya inilah konsep dari translasi, dan kita bisa melihat contoh soalnya seperti berikut. Nah, di sini ada 2 contoh soal, ada untuk contoh titik dan ada untuk contoh persamaan. Kita bahas keduanya. Pertama, untuk contoh titik, kita lihat di sini ada titik A ditranslasikan oleh T6-3 dalam matriks akan menghasilkan titik A aksen, yaitu 4,-2. Tentukan koordinat titik A atau titik awalnya. Nah, kita kembalikan ke konsep apa itu?
X aksen, Y aksen akan sama dengan XY ditambah AB. Kita masukkan semua angkanya, maka diperoleh ini. Nah, karena ada penjumlahan dua matriks, bisa dipindahkan. Sehingga terjadi pengurangan matriks. Ini dia. Jadi matriks 6 min 3 kita pindahkan ke kiri akan menjadi negatifnya. Itu negatif matriks 6 min 3. Kita kurangkan ini dengan konsep pengurangan matriks, dapat ini 4 dikurang 6, lalu min 2 dikurang min 3. Hati-hati dalam mengurangkan, maka akan diperoleh 4 dikurang 6 itu adalah min 2, min 2 tambah 3 adalah 1. Sehingga koordinat titik A adalah apa? Min 2,1. Lalu untuk persamaan, konsepnya sama, yaitu ketika kita memiliki persamaan 3x dikurang 2y tambah 6, ditranslasikan oleh T min 2,3, akan ada bayangan garisnya. Bayangan garis M ini. Bagaimana caranya? Caranya kita kembali ke titik. Jadi kalau kita punya persamaan, kita kembali ke titik. Bagaimana caranya? Kita misalkan ada titik A, X, Y, yang memenuhi persamaan tersebut atau berada pada persamaan tersebut. Pada garis. Kalau ini garis ya, pada garis tersebut. Nah, maka titik tersebut yang kita translasikan atau kita transformasi geometrikan dahulu gitu. Maka AX, Y ditranslasi oleh min 2,3 dalam matriks ya. Akan dapat A aksen, X aksen, Y aksen. Kita masukkan ke konsep yang telah kita peroleh atau rumusnya. Kita masukkan angka-angkanya, maka diperoleh apa? X aksen sama dengan X kurang 2. Di sini ada dua matriks, kesamaan dua matriks. Ini dia. X aksen sama dengan X kurang 2 dan Y aksen sama dengan Y tambah 3. Nah, agar bisa kita menentukan bayangan garisnya, tentu yang kita masukkan adalah nilai X sama dengan dan Y sama dengan. Bukan nilai X aksen sama dengan dan Y aksen sama dengan. Nah, untuk mendapatkan X sama dengan dan Y sama dengan, tentu kita lakukan operasi matematis. Yang mana di sini min 2 kita pindahkan, jadi ini X akan sama dengan X aksen tambah 2, dan di sini Y akan sama dengan Y aksen kurang 3. Nah, nilai ini kita substitusikan ke dalam persamaan. Maka akan diperoleh ini. Kita analisis, kita olah, kita lakukan penjabaran, maka akan diperoleh 3X aksen dikurang 2Y aksen ditambah 18. Nah, seperti yang Bapak bilang di kelas, aksennya bisa dihilangkan karena kita ingin kembali ke bentuk umumnya. Maka akan menjadi 3X dikurang 2Y ditambah 18 sama dengan 0. Dan jangan lupa tanda jadinya, yaitu yang ini. Maka bayangan kita adalah 3X dikurang 2Y ditambah 18 sama dengan 0. Oke, itu untuk translasi. Jika ada yang ragu, bisa kita diskusikan di grup. Baik, kita lanjut ke bagian kedua dari transformasi geometri, yaitu tentang refleksi atau secara bahasanya ada pencerminan. Nah, bagaimana definisi secara formalnya? Ya, hampir mirip dengan yang translasi tadi. Pastilah refleksi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik. Kenapa kata-katanya titik-titik? Karena bisa dipindahkan titik saja, atau kumpulan titik, yaitu menjadi persamaan atau garis atau lainnya, atau menjadi bangun datar. Nah, yang membedakan apa dengan translasi itu prosesnya. Prosesnya apa? Itu menggunakan sifat bayangan cermin atau pencerminan. Nah, notasinya apa? Yaitu M alfa, yang mana alfa ini adalah sumbu pencerminan. Seperti di dunia nyata, jika kita ingin bercermin, tentu ada sumbu pencerminannya. Kalau di dunia nyata, bisa sumbunya itu adalah cermin sendiri, atau kaca yang bisa tidak tembus gitu. Atau juga bisa wadahnya sebagai air gitu, kalau di dunia nyata. Nah, itulah sumbu pencerminan. Kalau pada grafik atau pada koordinat kartesius, tentu sumbunya itu bisa titik, bisa garis, atau lain sebagainya. Nah, kira-kira ini ilustrasinya. Yang mana di sini terlihat bahwa sifat dari pencerminan apa? Jaraknya pasti sama gitu. Kalau jarak sini R, tentu di sini jaraknya juga R. Lalu kalau kita lihat secara kalau kita bercermin, tangan kanan kita seperti tangan kiri di cermin, atau tangan kiri kita seperti tangan kanan di cermin. Nah, itu sifat pencerminan. Jadi, sifat pencerminan ini nyata akan berlaku juga pada koordinat kartesius atau pada transformasi geometri ini. Nah, bagaimana model matematikanya? Ya, mirip dengan translasi tadi atau semua jenis transformasi ini. Ya, jika ada titik A, X, Y yang direfleksikan oleh M alfa atau MA di sini, maka akan menghasilkan A aksen. Nah, dapat ditulis sebagai apa? Ini dia titik asal, ada M alfanya, alfa ini sumber pencerminannya, dapat hasil A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, bagaimana cara mencarinya nanti? Ya, kita misalkan ada matriks itu. Jadi secara umum ada matriks 2 kali 2 dengan entry-nya A, B, C, D, maka X aksennya akan sama dengan AX ditambah BY, dan Y aksennya akan sama dengan CX ditambah DY. Dalam bentuk matriksnya akan bisa diperoleh seperti berikut. Nah, tugas kita nanti akan mencari nilai A, B, C, D sesuai sumbu pencerminannya. Nah, ini sebagai sumbu
pencerminannya. Tapi secara umum bentuknya akan seperti ini, A, B, C, D. Yang mana matriks ini disebut dengan apa tadi? Matriks transformasi. Nah, ini sudah kita pelajari di kelas, yaitu ada 7 jenis. Kita pelajari bagaimana kita menemukan masing-masing jenisnya. Maka akan dapat definisi atau kumpulan dari formula masing-masing jenis. Nah, ini tadi catatan lagi ya, A, B, C, D adalah matriks transformasi. Apa formulanya? Yaitu akan terlihat seperti ini, ada 7 jenis ini, yang mana formulanya adalah ini. Nah, di sini terlihat bahwa untuk terhadap sumbu X, ini sumbu X, atau persamaan garis Y sama dengan 0, maka persamaan matriksnya adalah seperti ini. Nah, yang mana matriks transformasinya adalah 1, 0, 0, min 1. Begitu pula yang lainnya. Sampai di sini X sama dengan H dan Y sama dengan K, yang mana ada 2 jenis bentuk. Sebenarnya ini sama saja, cuma proses dari perubahan persamaan ke bentuk matriksnya saja yang berbeda, prosesnya sedikit, tapi konsepnya sama gitu. Di sini versi di buku, dan di sini seperti versi yang Bapak jelaskan di kelas. Oke, itu sama saja. Silakan dipahami bagaimananya, dan silakan diingat. Apalagi waktu ujian, tentu kalau lupa konsepnya akan nggak sulit. Tetapi sebenarnya ini bisa kita ingat tanpa perlu mengingat persamaan matriks transformasi ini. Bagaimana caranya? Terhadap sumbu Y, tentu Y yang berubah jadi min Y. Terhadap sumbu X atau Y sama dengan 0, tentu Y yang berubah jadi negatifnya. Terhadap sumbu Y atau X sama dengan 0, tentu X yang berubah gitu. Terhadap titik asal, tinggal diberi negatif dari titik awal gitu. Jadi jadi min X, min Y kalau titik awalnya adalah XY gitu kan. Ini kan titik awalnya A-nya adalah X, Y gitu. Terhadap garis Y sama dengan X, tentu kita letakkan ganti. Y jadi X. Nah, ini Y jadi X. Tentu otomatis X juga jadi Y. Dibalik saja. Garis Y sama dengan min X, tentu juga dibalik dan jadi negatif. Y sama dengan min X, ganti Y sama dengan min X. Di sini, Y yang ini ganti dengan min X. X tentu akan diganti dengan min Y. Ini minnya pindah jadi min Y di sini. Garis X sama dengan H. Nah, ini mungkin agak panjang sedikit, yaitu 2H dikurang X. Sementara Y-nya tetap. Garis Y sama dengan K, tentu 2K kurang Y, sementara X-nya tetap. Itu cara mengingatnya tanpa perlu menggunakan persamaan matriksnya. Tetapi tentu kalau konsepnya secara matriks atau esai gitu, tentu akan membutuhkan persamaan matriks. Tapi kalau pilihan ganda tentu dibebaskan tergantung kepada Anda semua. Oke, ini contohnya. Di sini ada titik A 3,5 dicerminkan terhadap titik asal. Nah, kalau tidak bayangannya bagaimana? Nah, kalau tanpa matriks tentu ini akan dapat dengan cepat apa? Min 3,5. Seperti cara tadi. Dikali minnya gitu. Tetapi kalau cara matriks ya seperti ini. Ada A 3,5 direfleksikan oleh M dengan titik asal 0,0. Ini dia penulisannya. Akan ada titik hasilnya A aksen, X aksen, Y aksen. Tentu dengan cara tadi, X aksen, Y aksen ada matriksnya itu min 1, 0, 0, min 1 dikali matriks titik awal, titik A, 3, min 5. Baris dikali kolom, tentu dapat hasilnya min 3. Baris dikali kolom, tentu dapat hasilnya 5. Sehingga bayangan dari titik A adalah aksen min 3,5. Nah ini juga titik lagi. Sehingga silakan dibaca, konsepnya sama. Tentu persamaan matriksnya akan sedikit berbeda tergantung dengan sumbu pencerminannya. Nah, ini ada contoh lainnya. Kita bahas yang persamaan sekarang. Di sini terlihat ada persamaan parabola atau persamaan kuadrat. Di sini Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X tambah 2. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Tentukan persamaan bayangannya. Nah, seperti yang sering kita bilang, kalau ada persamaan atau ada bangun datar, kita akan kembali ke titiknya. Maka, kita misalkan dari titik A, X, Y yang memenuhi persamaan atau berada pada persamaan parabola ini. Sehingga ini yang kita lakukan, pencerminan terlebih dahulu. A aksen, A, X, Y, dicerminkan terhadap sumbu Y, ini dia. Akan ada hasil A aksen, X aksen, Y aksen. Kita masukkan ke persamaan matriksnya, maka diperoleh ini X aksen sama dengan min X, itu yang pertama. Lalu Y aksen sama dengan Y, dengan kesamaan dua matriks. Karena ingin kita substitusikan ke persamaan, tentu dalam bentuk X sama dengan dan Y sama dengan. Ini dia, X akan sama dengan min X aksen dan Y akan sama dengan Y aksen. Kita masukkan nilainya ke persamaan parabola kita, dan kita analisis atau kita olah, kita jabarkan, akan diperoleh hasil yaitu Y aksen akan sama dengan X aksen dikuadratkan ditambah 3X aksen ditambah 2. Untuk kembali secara umum, tentu aksennya dihilangkan saja. Maka akan diperoleh Y sama dengan
X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Sehingga itulah adalah bayangan dari parabola Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X tambah 2. Inilah jawaban dari soal kita. Nah, untuk bagian yang ini, lingkaran, silakan dibaca kembali. Konsepnya sama persis, cuman beda bentuk persamaan dan terhadap sumbu yang mana yang dicerminkan. Oke, itulah tentang refleksi. Jika ada yang ragu, silakan kita diskusikan di grup. Selanjutnya adalah rotasi, atau secara bahasanya jelas itulah perputaran. Nah, bagaimana definisinya? Nah, pasti pangkalnya sama. Rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik lagi gitu. Nah, apa yang membedakannya dengan refleksi dan translasi? Tentu proses perpindahannya. Apa prosesnya? Di sini kita harus memutarnya terhadap titik tertentu sejauh alfa. Alfa ini adalah sudutnya. Jadi ada titik tertentu, titik pusatnya gitu, titik pusatnya, lalu kita putarkan sejauh alfa. Nah, notasinya bagaimana? Adalah huruf R. Nah, jadi bagaimana modelnya? Ini lihat. Kalau kita ada titik A, X, Y dirotasikan sejauh alfa terhadap titik pusat P, A, B secara umum itu sembarang titik A, B tergantung soal. Dan ada hasilnya A aksen, maka dapat ditulis seperti ini. A, X, Y dirotasikan terhadap titik P, A, B sejauh alfa akan memperoleh hasil A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, sebenarnya kalau secara utuhnya ini cuma satu konsep gitu. Tetapi kita bisa membuatnya menjadi dua konsep, itu untuk pusat titik asal 0,0 dan titik pusat P yang sembarangan yaitu A, B. Pada hakikatnya pusat 0,0 itu juga bagian dari pusat P, A, B. Nah, seperti yang telah kita bahas di kelas, maka nanti akan diperoleh konsepnya atau rumusnya atau formulanya seperti ini untuk secara umumnya, yaitu P, A, B. Nah, untuk pusat 0,0 bagaimana? Tentu kita ganti A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 0, baik yang ini maupun yang ini. Dan nanti akan kita peroleh hasilnya ini. Nah, inilah konsep dari rotasi. Yang mana yang perlu kita ingat adalah matriks transformasinya. Ini adalah matriks transformasinya apa? Cos alfa min sin alfa, sin alfa. Ya, ternyata ini ada kesalahan ya. Ini bukan cos alfa, tapi ini adalah sin alfa. Ini adalah cos alfa. Nah, ini ada kesalahan. Jadi bagi yang telah membaca PDF kita, ada sedikit kesalahan. Ini adalah sin alfa. Ini adalah cos alfa. Baik, silakan diperbaiki kesalahan yang ada pada PDF yang telah disebar di grup. Nah, ingat perjanjian tandanya apa itu? Yaitu jika berlawanan arah, atau kalau ini garis lurus, kalau arahnya ke sini, ke atas sini, tentu ini berlawanan arah, tandanya positif. Jadi alfa ini nilainya akan positif. Alfa positif. Tapi kalau searah jarum jam atau ke arah seperti ini, maka tanda alfanya akan negatif. Nah, ini berkaitan dengan sifat sin cos pada trigonometri. Yang mana kalau cos min alfa, ingat itu, cos min alfa akan sama dengan cos alfanya. Sementara apa? Sin min alfa akan sama dengan min sin alfa. Nah, itu hati-hati, karena itu sangat berpengaruh pada hasil dari rotasi. Nah, itu konsep kita telah pelajari di kelas. Baik, ini ada contohnya. Ada titik B yang dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusatnya itu 2,1. Menghasilkan bayangan min 2,4. Nah, ditanya titik B-nya. Nah, kembali lagi kita bentuk modelnya seperti ini. Nah, setelah kita bentuk modelnya, tentu kita masukkan konsepnya, yaitu yang ini. Nah, ini konsep yang ada di buku. Yang mana kalau pada konsep kita pelajari ini, di sebelah sini akan sama saja sebenarnya. Tidak ada bedanya gitu. X aksen dikurang A, Y aksen kurang B, akan sama saja. Tapi kalau cara di modul, A, B-nya dipisah ke kanan, itu tidak ada masalah. Nah, kita masukkan nilainya. Karena sebesar 90 derajat ini tidak dijelaskan searah atau berlawanan, tentu kita ambil yang positifnya. Jelas, di sini telah tulis 90 derajat. Maka menjadi cos 90, min sin 90, sin 90, dan cos 90. Nah, setelah kita kalikan perkali matriks, jangan lupa, atau sebelumnya kita masukkan nilai cosnya, ini 0, min 1, 1, 0. Ini X kurang 2-nya tetap, Y kurang 1-nya tetap. Kita kalikan, baris dikali kolom. Nah, dapat hasilnya ini, baris dikali kolom lagi, dapat hasilnya ini.
Nah, setelah itu ternyata di sini karena hasilnya telah diketahui adalah min 2,4, kita ganti nilainya. Lalu di sini ternyata dijumlahkan lagi. Oke, di sini dijumlahkan, ini dijumlahkan, dapat hasilnya min 2 sama dengan min Y tambah 3, 4 sama dengan X kurang 1 dengan kesamaan dua matriks. Maka diperoleh untuk Y sama dengan 5 dan untuk X-nya sama dengan 5 juga. Maka jelas titik asalnya berapa? 5,5. Nah, untuk persamaannya juga dengan konsep yang sama, yang seperti pada refleksi dan translasi, yang mana kembali ke titik. Kalau lebih besar dari titik, itu seperti garis, persamaan, atau bangun data, tentu kita kembali ke titiknya lagi. Apa caranya? Ya, misalkan ada X, Y yang memenuhi persamaan garis 2X ditambah Y tambah 3 sama dengan 0. Nah, Anda semua tentu kembali lagi membuat model matematikanya, lalu kita masukkan ke konsep atau rumus yang telah kita peroleh tadi, yaitu ini. Cos alfa, min sin alfa, cos alfanya. Dan kita ganti tergantung yang diminta soal berapa derajat. 90 berlawanan arah, tentu nilainya adalah positif 90 derajat. Ini dia. Kita masukkan nilainya, 0, min 1, 1, 0. Ini XY, dapat ini. X aksen, Y aksen sama dengan min Y, X. Dengan kesamaan dua matriks lagi, maka diperoleh X aksen sama dengan min Y, dan Y aksen sama dengan X. Nah, karena kita butuhkan adalah X sama dengan dan Y sama dengan, kita olah, maka dapat ini Y sama dengan min X aksen dan X sama dengan Y aksen. Nilai ini kita masukkan atau kita substitusikan ke persamaan garisnya, 2X tambah Y sama dengan 3, ditambah 3 sama dengan 0. Maka setelah diolah dan diganti di akhir, maka diperoleh bayangannya berapa? 2Y kurang X tambah 3 sama dengan 0. Jadi persamaan garis hasil rotasinya adalah 2Y dikurang X tambah 3 sama dengan 0. Atau kita boleh juga menulisnya, kita pindahkan kanan semuanya, X dikurang 2Y kurang 3 sama dengan 0. Itu tidak ada bedanya, cuman penulisannya saja yang berbeda. Oke, itulah konsep dari rotasi, yang mana tadi ada kesalahan pada PDF-nya. Mungkin bagi yang telah membaca, silakan diperbaiki.